Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat dirahmati Allah. Hari ini saya akan membahas topik tentang membangun ekonomi umat berbasis masjid. Jadi selama Ramadan ini saya mengangkat satu tema ini. Kenapa itu menjadi sangat penting dan kenapa membahas ekonomi harus di masjid? Karena banyak beberapa kasus, bahkan di beberapa masjid untuk membicarakan tentang ekonomi dilarang. Ya. Insya Allah, padahal ini sesuatu yang urgen. Nanti akan kita lihat apa dampaknya. Ya, ini beberapa buku yang tadi saya tulis ya, sudah banyak sekali. Ini yang terakhir, dan alhamdulillah buku saya Satu Keluarga Satu Pengusaha, Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian, ini sudah diapresiasi oleh dua kepala negara, satu Jokowi, satu lagi adalah oleh Mahathir Muhammad, dan sudah terbit di Malaysia dalam bahasa Inggris, dan terjual lebih dari 300.000 kopi di beberapa negara. Baik, saya ingin memulai dengan pernyataan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dalam acara yang berjudul Tahun Gaduh Berlalu, Tahun Titik-Titik Datang. Profesor Yusril berucap seperti ini, Anda bisa tonton di YouTube-nya. Bagaimana mungkin 0,2% penduduk tertentu menguasai 74% tanah di Indonesia? 0,2% menguasai 74% tanah di Indonesia. Dan mohon maaf kata, ini kata-kata Yusril saya kutip ya. Mohon maaf kata, kalau menggunakan terminologi tempo dulu, kebetulan mereka adalah non pribumi. Profesor Karni Ilyas menambahkan, dan 10% penduduk tertentu menguasai 90% ekonomi Indonesia. Orang kaget mendengar itu. Pemirsa di televisi, termasuk pendengar di rumah, terkaget-kaget dengar itu. Ini seolah nada-nada kemarahan, nada-nada cemburu, karena melihat keadaan. Saya tidak heran dengan itu. Pertanyaan besarnya, ini kan sini banyak ekonom, banyak orang-orang pintar. Mengapa 0,2% bisa menguasai 74% tanah di Indonesia? Dan mengapa 10% komunitas tertentu bisa menguasai 90% ekonomi Indonesia? Ini kita ngomong di masjid nih. Sebabnya menurut saya salah satunya adalah karena kita umat Islam gagal paham tentang agama kita. Kita gagal paham tentang Islam kita. Sehingga tanah kita dikuasai oleh non pribumi, dikuasai oleh asing, dan ekonomi kita dikuasai oleh non-muslim. Enggak percaya? Saya buktikan. Saya akan tanya kepada Anda satu persoalan, dan itulah jawaban atas masalah ini. Saya akan tanya kepada Anda satu persoalan. Apakah kalian cinta kepada Islam? Kalian cinta kepada Islam? Kita cinta kepada Islam? Tentu saja cinta. Kalau cinta, tolong berikan saya satu definisi dalam agama kita ini yang paling dasar yang kita pelajari dulu waktu SMP. Apa itu? Fardu kifayah. Mahasiswa masih ingat tentang apa definisi fardu kifayah? Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat definisi fardu kifayah? Apa definisinya? Masih ingat? Suatu kewajiban yang apabila sudah ada satu orang atau sekelompok orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Itu definisinya. Suatu kewajiban yang apabila sudah ada satu orang atau sekelompok orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Berikan saya satu contohnya. Apa contohnya? Sholat mayit. Ajaib. Pertanyaan ini saya sudah tanya nggak tahu berapa ratus kali, mungkin berapa ribu kali kepada jutaan orang di Indonesia, lewat televisi, lewat radio, internet, seminar, ceramah, khutbah, termasuk ketika saya diundang ke luar negeri, ke Malaysia, ke Filipina, ke Thailand. Pertanyaan yang sama ketika di Malaysia, di depan ratusan orang Malaysia,
pemuda-pemudi Malaysia, saya tanya, cik-cik tuan-tuan, apakah kalian ni cinta kepada agama kita? Cinta Ustaz. Kalau cinta, nak berikan satu definition tentang agama kita ini yang paling basic, yaitu fardu kifayah. Apa tu makna daripada kifayah? Ini sebenarnya bahasa Indonesia dilogatin Malaysia doang. Kurang lebih definisinya begitu tadi, suatu kewajiban yang apabila sudah ada satu orang atau sekelompok orang yang melakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi aneh bin ajaib, begitu saya tanya, nak beri saya satu example, apa itu contoh daripada fardu kifayah? Jawabannya, solat mayit Ustaz. Kenapa pertanyaan yang sama di bangsa yang berbeda jawabannya sama? Kenapa ketika contoh tentang fardu kifayah urusannya hanya orang mati? Saya suka memberi contoh. Kalau nggak puasa nih, saya bilang, ini air ini dalam botol ini dulu 100% punya orang Islam, namanya Pak Tirto Utomo. Sekarang punya perusahaan Perancis. Ngerti maksudnya ya? Ngerti maksudnya. Nggak boleh nyebut merek kita. Tapi ngerti maksudnya. Sekarang sudah punya perusahaan asing. Karena punya perusahaan asing, kita nggak tahu isinya apa. Bagaimana kalau di dalam air itu dimasukkan zat-zat yang mengandung unsur haram? Maka kita minum minuman haram. Beberapa waktu yang lalu heboh Solaria di Kalimantan Timur, labelnya halal, ditemukan unsur haram di dalam makanannya, betul kan? Karena Solaria bukan punya orang Islam. Yang baru-baru ini lagi nih, beberapa waktu yang lalu ada nasi uduk apa namanya? Nasi uduk babi buncit. Nasi uduk babi buncit, lambangnya gambarnya babi gendut, yang jualannya pakai jilbab, bukan orang Islam. Kenapa? Karena pabriknya bukan punya orang Islam, restorannya bukan punya Islam. Ibu-ibu, akhwat-akhwat jangan senang-senang dulu, jangan senyum-senyum. Ini kancing baju kita ini ada yang dari tulang babi. Nanti akhwat-akhwat mau lebaran bikin kue, nastar, bikin apa macam-macam deh. Oles-oles menteganya pakai, koas-koasnya ada yang dari bulu babi. Maka kita makan makanan haram, minum minuman haram, pakaian kita haram. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikisahkan ada seorang musafir yang di dalam perjalanan, ketika dia sedang dalam perjalanan dan gurun, maka seluruh perbekalannya hilang. Badannya kusut pakaiannya, rambutnya aut-autan, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit memohon doa kepada Allah dengan menyebut ya Rob, ya Rob. Ini luar biasa. Musafir, tangannya diangkat ke langit. Ini udah syarat doanya dikabulin. Salah satu doa yang dikabul adalah dalam safar, orang yang saum antara azan dan iqamah, itu doa-doa yang dikabul oleh Allah. Diangkat tangannya ke Allah, ke langit. Tapi kata Rasulullah, bagaimana doanya mau dikabulkan? Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Saya berkhayal lebih jauh lagi. Bagaimana kalau tidak cuma sekedar haram, tetapi di dalam makanan dan minuman yang kita makan, karena itu bukan punya orang Islam, dimasukkan zat-zat yang menyebabkan infertil. Tahu artinya infertil? Mandul. Orang Islam anaknya 1, 2, orang-orang kafir anaknya 5, 7, 10. Umat Islam menurut data statistik 1955 95%. Turun 93%, turun 90%, turun 87%, turun 85%, turun 83%. Kemarin beberapa bulan yang lalu Jenderal Purnawiran Yunus Yosfiah, salah satu pengurus MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya kalau tulisannya beredar tuh, mengatakan umat Islam Indonesia tinggal 70%. Karena setiap tahun murtad 2 juta orang. Dan yang murtad itu 2 juta setiap tahun, peningkatannya 140%, tertinggi di dunia kemurtadannya.
Jadi persoalan makanan, minuman, bisnis bukan cuman soal untung rugi, bukan cuma soal halal haram. Ini juga menyangkut tentang masa depan umat Islam Indonesia, tentang masa depan anak cucu kita, tentang keberlangsungan Islam di Indonesia. Jadi punya pabrik makanan yang halal, pabrik minuman yang halal, rumah makan yang halal, pabrik pakaian yang halal, televisi yang islami, radio yang islami, supermarket yang islami. Hukumnya fardu kifayah. Apa akibatnya ketika kita hanya memahami fardu kifayah hanya urusan sholat jenazah, Ustadz? Tambang kita hilang. Kemarin ketika rame-rame Papa minta saham, bicara tentang Freeport, Rizal Ramli, menteri kita bilang, itu ditemukan itu dekat Graceberg itu ada 2 juta ton emas. Saya kebayang 2 juta ton emas. Itu utang kita cepat lunas itu. Masyarakat kita cepat kaya itu. Saya punya jamaah, punya murid kerja di Freeport, keluar. Dia bilang, Ustadz, Rizal Ramli gak bener tuh. Bukan 2 juta ton, 2 miliar ton. Yang ngomong orang Freeport nih. Utang lunas semua bangsa ini. Kaya bangsa kita ini. Tapi cuman karena kita tahu sholat jenazah doang, urusannya orang mati, tambang kita hilang. Harusnya kan mengelola tambang emas hukumnya fardu kifayah. Gas kita hilang. Coba lihat, ladang De Alpa 100% punya Exxon. Kalau orang Betawi bilang, tanah-tanah gue, air-air gue, bumi-bumi gue, gas-gas gue punya. Kenapa yang punya orang asing? Karena umat Islam taunya fardu kifayah itu sholat jenazah. Mengelola tambang gas, tambang minyak, batu bara, nikel, uranium, hukumnya fardu kifayah. Karena umat Islam cuma tahu fardu kifayah urusan sholat jenazah, hilang tambang kita. Batu bara hilang, emas hilang, gas hilang, minyak hilang, nikel hilang, semua tambang-tambang kita hilang. Panas bumi kita hilang. Kenapa? Kita cuma tahu fardu kifayah sholat jenazah. Sementara kita ribut, presiden ribut sama DPR, KPK ribut sama kepolisian, sama kejaksaan. Di masjid juga kita ikut-ikutan ribut. Bid'ah, enggak sunnah, enggak isbal, ini kafir. Kita ribut dari bawah sampai ke atas ribut. Semakin umat ini ribut, tambangnya hilang, ikannya hilang, hutannya hilang, kebunnya hilang, pulaunya hilang, provinsinya bisa hilang. Karena kita cuma tahu fardu kifayah, contohnya sholat jenazah. Ini bahaya. Bangsa kita ini, NKRI ini terancam. Umat Islam ini terancam karena kita gagal paham tentang agama kita. Yang paling dasar fardu kifayah. Nggak usah tinggi-tinggi. Kalau sudah bicara tentang masalah bibit-bibit tanaman, tidak lain Monsanto, Pionir atau Cargill, asing lagi. Kalau bicara makanan ternak, makanan ikan, makanan ayam, makanan sapi, cuman satu, Caron Pakpan, asing lagi. Karena kita gagal paham. Kita cuma tahu Islam fardu kifayah, contohnya sholat jenazah. Impor semua barang-barang kita, telur, sapi, terigu, kedelai, sampai garam pun impor. Karena kita pahamnya fardu kifayah sholat jenazah. Kalau udah kelapa sawit cuma urusannya orang Malaysia sama orang Singapura yang nguasain. Kecap Bango hilang, kecap ABC hilang. Karena kita pahamnya fardu kifayah cuma urusan sholat jenazah. Air begitu juga. Dan mereka bikin apa? Mereka bikin kartel. Penjajahan gaya baru ini bikin kartel. Buruh demo kalau perlu dibayar.
seperti ada perlawanan. Alfamart sekarang udah lebih dari 10.000. Alfamart sudah mulai disorot, dia bikin Alfamidi. Alfamidi udah mulai disorot lagi, dia bikin Alfa Express. Alfa Express sudah disorot lagi, dia bikin yang terbaru Alfa Supermarket. Indomaret sudah lebih dari 12.000, 13.000. Lawson, 7-Eleven, kemana warung Pok Minah? Kemana warung Mas Jono? Hilang. Karena kita taunya fardu kifayah hanya urusan sholat jenazah. Kita nggak mengerti bahwa punya pabrik retail, punya retail semacam ini juga fardu kifayah. Punya pabrik deterjen, punya pabrik terigu, punya pabrik sabun, itu juga fardu kifayah. Kita cuma jadi konsumen, makan doang. Kita tidak sadar bahwa lewat perut kita terjajah, lewat pikiran terjajah. Lo punya gelar doktor, profesor, perut lo terjajah, otak lo terjajah, percuma. Ya Bob Sadino, dari bangun tidur mau tidur lagi udahlah. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita sudah terjajah. Kenapa? Kita gagal paham. Kita hanya memahami contoh fardu kifayah adalah urusan orang mati. Ya, satu. Sekarang ini Hermawan Kertajaya. Saya dari ekonomi UI. Alhamdulillah pernah bekerja di tempat beliau sesaat. Dia orang Katolik. Suatu saat di depan ribuan orang Islam di Darut Tauhid, ketika A'agi masih terkenal, dia ngomong gini, kalian ini orang Islam harusnya lebih hebat daripada saya, karena Nabi kalian itu, Nabi Muhammad itu seorang pengusaha, seorang pedagang, sementara Tuhan saya Yesus Kristus hanya tukang kayu. Bapak Ibu tersenyum, saya kaget setengah mati dengar itu. Gila, yang ngomong ini orang Katolik di depan ribuan orang Islam. What does it mean? Apa maksudnya? Saya coba cari tahu, apa maksud omongannya ini. Temu jawabannya di mana? Di bukunya guru saya, Dr. Syafi'i Antonio. Ini dia jawabannya. Di mana Mas Syafi'i Antonio membagi kehidupan Rasulullah dalam beberapa periode, 0 sampai 12 tahun masa kanak-kanak, 12 tahun kemudian mulai berdagang, ikut pamannya berdagang ke Syam, umur 17 tahun bikin perusahaan sendiri, Muhammad Incorporation, sampai umur 37 tahun jadi pengusaha sukses, kaya raya. Begitu kaya raya, ngelihat lingkungannya, masyarakatnya menyedihkan, maka bertahanutlah di Gua Hira Rasulullah, dan umur 40 tahun datanglah Jibril mengangkat Rasulullah atas izin Allah menjadi Nabi dan Rasulnya. Dan ketika menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah tidak melakukan apapun kecuali 24/7 hanya berdakwah. Coba lihat, jadi Nabi berapa tahun? 23. Jadi pedagang berapa tahun? 25. Itu rupanya maksud omongan Hermawan Kertajaya. Ternyata Nabi kita itu seorang pedagang luar biasa, dan itu satu contoh teladan pra kenabian di mana Rasulullah terbentuk karakternya dengan menjadi seorang pedagang. Satu, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berdagang. Nah, ada satu lagi yang Mas Syafi'i nggak lihat, saya lihat. Jadi Rasulullah ini kalau dari tabel ini mengajarkan dua hal. Satu, berdagang. Satu lagi apa? Setelah menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah hanya berdakwah, tidak melakukan apapun kecuali hidupnya hanya untuk dakwah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Rasulullah hidup? Kan gitu. Jawaban yang paling mungkin adalah Rasulullah dan Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, adalah orang kaya. Tapi mengapa begitu lama hartanya habis? Di mana rahasianya? Rahasianya ternyata Rasulullah menitipkan hartanya, uangnya, barang dagangnya untuk diputar kepada mitra-mitra bisnis yang dia kenal. Dititipkan, diputar, itu namanya apa? Apa namanya? Investasi. Subhanallah. Rasulullah yang mulia ini mengajarkan kita tentang dua hal.
bisnis dan investasi. Dan subhanallah, ternyata rahasia orang kaya di dunia hari ini, zaman ini hanya dua. Orang hanya bisa jadi orang kaya hanya melakukan dua hal: trading and investment, menjadi pengusaha atau berinvestasi. Kenapa begitu Ustaz? Nggak percaya? Lihat daftar orang terkaya di dunia. Saya mempelajari daftar orang terkaya di dunia selama 25 tahun. Dari mana? Dari Forbes, majalah Forbes, Billionaire List. Nomor 1 siapa? Bill Gates. Apa bisnisnya? Microsoft Business Technology. Orang nomor terkaya di dunia nomor 2 siapa? Warren Buffett. Siapa dia? Pemilik perusahaan Hathaway Corporation. Bisnisnya apa? Investment company, perusahaan investasi. Subhanallah. Ternyata Rasulullah mengajarkan dua rahasia orang kaya itu, bisnis dan investasi, dan kita baru tahu sekarang. Satu, Rasulullah. Sekarang kita lihat sahabat Rasulullah. Saya ingin kasih tahu saudara, sahabat Rasul yang paling keras, yang paling kaku, siapa? Umar bin Khattab. Apa yang antum tahu tentang Umar? Umar khalifah nomor berapa? 2. Berapa tahun menjadi khalifah? 10 tahun. Ketika menjadi khalifah, Persia takluk? Takluk. Romawi takluk? Takluk Romawi. Tapi Umar bin Khattab pakai bajunya apa? Ditambel. Tidurnya pakai apa? Pelepah kurma. Kalau bangun bebekas pipinya. Kalau Umar mau pakai baju emas bisa nggak? Oh bisa. Karena Raja Kisra, ya, Raja Kisra itu, Persia itu bajunya emas. Kalau Umar mau pakai baju sutra terbaik bisa. Kenapa? Raja Romawi itu the best silk in the world. Tapi tidak. Umar pakai baju yang ditambal. He is a great leader. Saya tanya tentang Umar, ini aktivis masjid pada bisa jawab. Tapi kalau gue tanya satu hal, saya nggak yakin lo bisa jawab. Apa tuh? Pertanyaan ini saya tanya kepada kiai-kiai pembaca kitab kuning, para masyaikh. 700 orang di Istiqlal dikumpulin. Saya memberikan train kepada mereka tentang ekonomi umat. Ya masyaikh, ya ustazi, ma arafta haulal Umar. Saya tanya, apa yang kalian tahu tentang sekitar Umar? Jawabannya bisa semua. Tapi begitu saya tanya, berapa kekayaan Umar bin Khattab pada saat meninggal? Enggak ada yang bisa jawab. Saya kasih tahu nih, antum semua. Kekayaan Umar bin Khattab pada saat meninggal berjumlah 22,4 triliun. Utsman bin Affan 480 miliar. Amr bin As puluhan miliar. Zubair ibn Awam puluhan miliar. Abdurrahman bin Auf 37,3 triliun. Infaknya sekali infak 64 miliar. Ini saya ambil dari kitab yang berjudul Fiqh Iqtisadiyah Umar ibn Khattab, halaman 44 dan 99, dengan nilai konversi 1 dinar sama dengan 2,5 juta. Saya kaget begitu melihat angka ini. Tapi saya lebih kaget lagi ketika melihat nama yang ada tampil ini. Coba perhatikan 5 nama itu. Umar, Utsman, Zubair, Amr, Abdurrahman bin Auf. 4 orang ini dijamin masuk surga. 4 dari 5 orang yang ada ini dijamin masuk surga. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Amr bin As. Kalau dijamin masuk surga, bagaimana jihadnya? Bagaimana qiyamul lailnya? Bagaimana hafalan Qur'annya? Bagaimana sedekahnya? Bagaimana jihadnya? Bagaimana tilawah Qur'annya? Bagaimana hafalan Qur'annya? Sempurna. Miskinkah? Miskinkah? Ini generasi pertama, orang yang paling hafal Islam, yang paling mengerti tentang Islam. Karena mereka mengerti ni'mal mali soleh fil yadis soleh, atau ni'mal mali soleh li rajulun soleh. Sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang yang soleh. Ketika harta di tangan orang yang soleh, maka akan sangat bermanfaat untuk umat Islam ini. Saya udah terangin sahabat Rasulullah begini. Rasulullah juga kayaknya luar biasa. Ada yang ngeletuk, Tat, buat apa kaya Ustad? Kaya juga nggak dibawa mati. Kaya nggak dibawa mati. Bener nggak kaya yang dibawa mati? Bener nggak kaya yang dibawa mati? Bener. Ya tapi saya bilang, ini omongan yang orang nggak bisa jadi orang kaya begini, putus asa dia ngomongnya. Kaya bisa dibawa mati.
Harta bisa dibawa mati. Caranya lo bangun masjid, lo sedekahin, lo santunin anak yatim, lo berikan beasiswa kepada pemuda-pemuda yang soleh, pergi haji, harta lo bawa mati. Yang lain nyeletuk lagi, Ustaz, kayaknya saya kagak ada potongan jadi orang kaya. Emang kaya ada potongan-potongannya? Bentar, gue lihat dulu muka lo. Oh iya, kagak ada potongan orang kaya lo ya. Habis gimana Ustaz? Bapak saya miskin, kakek saya miskin, buyut saya miskin, engkong saya miskin, saudara saya miskin semua Ustaz. Saya tinggal situ Ustaz, digusur tuh sama gubernurnya. Nggak boleh nyebut nama. Wajar dong Ustaz saya jadi orang miskin. Dan biarin Ustaz, biarin anak saya, cucu saya jadi orang miskin, biar dia tahu rasa tuh miskin. Kejem banget saya bilang. Lo ngajinya di mana tong? Coba sini saya bilang. Lo buka surat An-Nisa, surat 4, ayat 9. Baca. Wal yakshal lazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah khawatir orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan du'afa. Ini ayat yang melarang kita meninggalkan anak keturunan dalam keadaan du'afa. Nanti baca asbabun nuzulnya juga begitu. Enggak boleh kita meninggalkan anak keturunan du'afa. Ini ayatnya melarang. Dan asbabun nuzulnya juga memang melarang. Rasulullah melarang, maka turun ayat ini. Tadi saya udah gambarin tentang akibat kita gagal paham tentang agama kita, akan kita gagal paham tentang fardu kifayah, maka kekayaan kita hilang. Bagaimana Rasulullah tadi seperti itu saya juga gambarkan, kemudian bagaimana sahabat juga. Yuk sekarang kita belajar kepada Turki. Turki adalah negara yang paling sekuler. Khalifah Islamiyah Utsmani terakhir di Turki. Ketika Kemal Atatürk berkuasa maka diberanguslah Islam. Saking sekulernya, azan pun tidak boleh pakai bahasa Arab, harus bahasa Turki. Kita di sini enak azan, nggak dilarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak pakai bahasa Indonesia, pakai Arab. Coba kalau diganti bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, kagak enak. Di Turki dilarang. Tapi subhanallah, memang kita ini masuk akhir zaman dan memang kelak Allah akan kembali menjayakan Islam ini. Maka tanda-tandanya sudah mulai, huru hara di Syam dan segala macam. Tapi di satu sisi juga muncullah bi'tsah, tanda-tanda kebangkitan Islam, salah satunya dari Turki. Sebelum Erdogan berkuasa, maka mata uang Turki itu, rubel itu terdevaluasi sampai turun setengahnya. Income per kapitanya anjlok sampai rakyatnya miskin. Utangnya banyak. 206 miliar dolar. Masih banyakan Indonesia sih, 3.000 triliun lebih. Kemudian Allah berikan kemenangan kepada partai Islam yang namanya EKP. Allah berikan kekuasaan itu, Allah berikan kemenangan itu. Wah, suaranya nggak ada muncul ya, nggak apa-apa. Allah berikan kemenangan kepada hamba Allah yang namanya Erdogan. Di tengah-tengah penderitaan umat Islam sedunia, tapi di satu sisi memang Allah memberikan cahaya, setitik cahaya, cahaya yang mulai bersinar. Kebangkitan yang mulai tampak di sana sini, dan memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Turki menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah gelapnya dunia Islam yang lainnya. Di tengah-tengah gelapnya dunia Timur Tengah, maka kita lihat bagaimana Turki menjadi cahaya, setitik cahaya yang terang di tengah gelapnya dunia Islam. Dan ini adalah satu tanda bahwa memang ini adalah akhir zaman dan bahwa kelak Islam akan kembali memimpin peradaban dunia ini insyaallah.
Banyak dukungan diberikan dari pemimpin-pemimpin dunia Islam, dan mereka sangat berharap pemimpin-pemimpin negara mereka pun memiliki pemimpin seperti Recep Tayyip Erdogan. Semua ini menjadi obsesi seluruh aktivis gerakan Islam, seluruh pemimpin dunia Islam yang masih memiliki nurani. Mereka menjadikan Erdogan sebagai obsesi mereka. Mereka sangat terobsesi dengan gaya kepemimpinan Erdogan, dengan model kepemimpinan Erdogan, dengan model partai Erdogan. Kenapa? Ini bukan cuma sekedar retorika kosong. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil daripada 10 tahun reformasi yang dilakukan oleh Erdogan terhadap negara yang paling sekuler di dunia, negara Islam yang paling sekuler di dunia. Apa dampaknya kerja 10 tahun itu? Apa efeknya, apa akibatnya ketika Islam itu ditegakkan dengan benar? Ketika strategi politik itu benar. Tadi jelas bahwa demokrasi bukan Islam, tetapi tidak bisa anti demokrasi, karena memang permainannya, agendanya adalah agenda memang demokrasi. Tetapi ketika sudah mulai berkuasa, maka demokrasi hanya digunakan sebagai alat saja. Jadi demokrasi bukan Islam, tetapi demokrasi digunakan untuk mengambil jalan pemerintahan. Setelah berkuasa, ini dibuktikan oleh Turki. Tentu saja banyak yang tidak suka dengan itu. Apa dampaknya? Akibat 10 tahun berkuasa, sekarang sudah 13 tahun, maka economic growth-nya 2 digit, 11,7%. Ini hanya 3 negara yang mengalami ini, yaitu Cina, India, dan Turki. Indonesia sejak 98 reformasi masih seperti ini saja. Turki menjadi negara industri. Turki menjadi negara nomor 4 pusat keuangan di dunia. Apa yang Erdogan lakukan? Yang pertama adalah memenuhi semua janji kampanyenya. Dan memang inilah tugas seorang pemimpin, ketika dia berjanji aufu bil uqud, maka penuhilah janjimu. Bukan retorika kosong. Melakukan negosiasi dengan IMF. Kemudian membangun macan-macan Anatolia. Anatolia ini kota karpet. Jadi dia menciptakan pusat-pusat distrik-distrik bisnis. Kalau kita provinsi-provinsi bisnis lah. Contoh kalau di Brebes itu kan cocoknya bawang sama telur asin. Betul-betul bawang telur asin, nggak ada impor lagi, ekspor kalau perlu. Bandung kulinernya berkembang luar biasa. Jogja kota kerajinannya tumbuh. Jadi membuat sentral-sentral kota-kota yang kompetitif, komparatif advantage-nya tinggi. Dan disitulah muncullah middle class, rural class, kelas menengah. Di Indonesia setiap tahun 7 juta kelas menengah baru muncul. Dan setiap kali perubahan di dunia dimulai oleh kelas menengah. Lihatlah revolusi industri di Inggris, di Perancis, di Rusia, Bolshevik, di Iran, kaum Barzah, selalu dimulai oleh kelas menengah. Dan kelas menengah Indonesia ini luar biasa. Dan saya percaya kelas menengah ini akan memulainya juga. Selanjutnya Turki melakukan apa? Dia membangun Musiat, Syarikat Dagang Islam lah kurang lebih begitu namanya, sebagai tandingannya Tusiat yang sekuler itu. Erdogan kemudian menciptakan 6,5 juta pengusaha muslim baru dan mengirimnya ke 93 negara. Di 93 negara itu pengusaha-pengusaha Turki itu sukses. Dan begitu sukses memasukkan uangnya kembali ke Turki. Dan membangun Turki. Dan Turki hari ini dilakukan karena itu. Ini persis yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Dia mengirim orang-orang Cina, dikirim ke seluruh dunia yang disebut dengan the overseas China. Cina perantauan. Tinggal di seluruh dunia orang-orang Cina itu. Menjadi pengusaha sukses di seluruh dunia. Begitu sukses uangnya masuklah kembali ke Cina.
Gaya Cina diikuti oleh Jepang. Jepang membuat pabrik di seluruh dunia. Sukses Jepang, masukkan duitnya ke Jepang. Gaya Jepang diikuti oleh Korea. Korea bikin pabrik seluruh dunia. Sukses, masukkan duitnya ke Korea. Diikuti oleh Taiwan dan terakhir diikuti oleh Turki. Dan hasilnya Turki hari ini. Dan salah satu gerakan spiritual yang dilakukan oleh Erdogan adalah 3. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Ini sholat subuh berjamaah di Turki ya, bukan sholat Jumat ini. Ada linknya itu. Ini sholat subuh, spiritualitas yang dibangun. Ketika moralitas hancur, maka spiritualitas yang hanya bisa mengembalikan itu. Yang kedua adalah gerakan infak dan sedekah. Ini yang disebut dengan apa? Dengan mobilisasi capital. Umat itu duitnya banyak, tapi tidak termobilize. Maka dimobilisasi sebagai capital untuk mengembalikan ekonomi negara tersebut. Yang ketiga adalah gerakan ekonomi umat. Saya cerita tadi, akibat kita hanya memahami fardu kifayah, urusan sholat jenazah, kita jadi begini. Jadi yang seperti Profesor Yusri bilang, 0,2% menguasai 74% dan 10% menguasai 90%. Satu. Terus saya kasih contoh Rasulullah itu the great traders and the great investor. Dan sahabat Rasulullah juga begitu. Kemudian saya kasih contoh Turki. Bagaimana negara yang super sekuler, negaranya ekonominya hancur, tetapi dengan gerakan-gerakan yang tadi saya sampaikan, begini hasilnya hari ini. Pertanyaan berikutnya, apa yang kita bisa lakukan? Kan begitu? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Jangan cuma sekedar taklim jadi taklim, pengajian jadi pengajian, selesai sampai pengajian. Tidak akan berubah bangsa ini kalau cuma sekedarnya pengajian saja. Maka Bapak Ibu sekalian, saya meluncurkan gerakan yang membangun ekonomi umat berbasis masjid. Saya membawa ideologi membangun ekonomi umat dari masjid. Kenapa dari masjid? Pertama, Rasulullah Muhammad SAW ketika pertama kali diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka melakukan dakwah fardiyah, individu-individu. Kepada siapa? Kepada orang-orang as-sabiqunal awalun. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Siapa mereka? Mereka adalah konglomerat muslim pertama. Mereka adalah pedagang-pedagang hebat muslim pertama. Artinya apa? Artinya sejak pertama kali Islam muncul, dia sudah dikelilingi oleh orang-orang kaya, dikelilingi oleh konglomerat-konglomerat yang soleh. Dan harus tetap seperti itu Islam sampai akhir zaman. Kalau Islam ini ingin jaya, ingin terhormat, ingin terpelihara, maka orang-orang kaya, konglomerat-konglomerat harus ada di sekeliling dakwah. Kalau tidak ada, hina Islam ini. Kita bikin partai Islam, banyak partai Islam. Kita bikin ormas Islam, banyak ormas Islam. Karena biaya politik mahal, karena biaya dakwah mahal. Sementara tidak ada konglomerat yang mensupport, maka kita minta-minta. Politisi kita mendekati pengusaha-pengusaha kepala hitam, mendekati pengusaha-pengusaha mengemis ke sana ke sini, jatuh harga dirinya. Terlibat proyek-proyek APBN, APBD, mengutip rent seeking, rente-rente sana sini, ditangkap oleh KPK. Maka malu ketika kita melihat ustadz kita ditangkap, politisi muslim kita ditangkap, dimasukkan penjara, jatuh Islam. Kenapa? Karena tidak ada di sekeliling mereka orang-orang kaya yang soleh mendukung dakwah. Dan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang 3 Rasulullah lakukan. Pertama, membangun masjid. Ingat tadi yang dilakukan Erdogan, gerakan sholat subuh berjamaah. Jadi tauhid. Tauhid itu pilar yang pertama. Yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Ini terjadi mobilisasi ekonomi kan. Erdogan melakukan gerakan zakat, infak dan sedekah sebagai mobilisasi capital, mobilisasi ekonomi. Yang ketiga Erdogan lakukan membangun ekonomi umat. Dan Rasulullah lakukan membangun pasar, menguasai pasar. Dan mohon maaf, masjid ada 1.700.037 masjid seluruh Indonesia. Kajian-kajian tentang tafsir, tentang hadis, tentang fikih, tentang macam-macam banyak.
Persaudaraan Muhajirin Ansor dibangun antar ormas Islam, partai Islam. Tapi mohon maaf, yang ketiga, membangun ekonomi umat ini yang tidak kita lakukan. Akibatnya hilang tanah kita. Akibatnya 0,2% menguasai 74% dan 10% menguasai 90% ekonomi kita. Itu sebabnya saya dari Majelis Taklim Wirausaha membangun Majelis Taklim Wirausaha. Saya bangun Majelis Taklim Wirausaha. Ini taklim saya di Bank Indonesia, dihadiri oleh ribuan orang. Saya undang Sandiaga Uno, saya undang juga orang-orang hebat, menteri dan segala macam, pengusaha-pengusaha saya undang datang. Maka ribuan orang datang. Saya juga kaget ketika bikin ini. Pertanyaan berikutnya, apa setelah pengajian? Kan begitu. Apa bedanya Majelis Taklim Wirausaha MTW dengan Majelis Rasulullah, dengan Majelis Nurul Mustafa, dengan Habib Umar? Maka saya berpikir, setelah melihat data, ternyata jamaah Majelis Taklim ini, MTW ini minatnya berbeda-beda. Ada yang minatnya properti, ada yang minatnya kuliner, ada yang minatnya fashion, ada yang minatnya agro, yang minatnya macam-macam. Maka saya mulai mengklaster. Jamaah itu diklaster. Maka dilakukanlah 5 kelompok ini. Pertama, dibuat grup WhatsApp. MTW Properti Jakarta, MTW Kuliner Jakarta, MTW Fashion Jakarta, MTW Agro Jakarta, MTW Properti Bandung, MTW Kuliner Bandung, dan segala macam. Setelah itu ada apa? Ada kuliah WhatsApp. Mereka yang sudah sukses berbagi kepada orang yang belum sukses, berbagi kepada saudaranya yang baru mau mulai. Saya bilang jangan takut jadi pesaing. Insya Allah rezeki sudah Allah kapling. Enggak mungkin rezeki kita tertukar. Malah antum kalau bagi ilmu antum kepada saudaranya yang ingin sukses juga, bantu saudara untuk sukses, itu pahala untuk antum. Insya Allah bisnis antum berkah, insya Allah ilmu antum berkah. Maka mereka pun berbagi. Jadi di Majelis Taklim kami aneh, ada yang tidak sekolah, ada yang profesor dari Harvard, ada yang miskin sekali kalau pulang minta ongkos, bahkan ada yang punya duit triliunan. Berbagilah, berbagilah, berbagilah. Kemudian ada kopi darat. Kemarin teman-teman kuliner berkumpul di tempatnya Pak Puspo di Wongsolo Tebet, karena kebetulan Mbak Gina anaknya Pak Puspo adalah pengurus MTW kuliner. Kumpul hampir 200 orang. Kita undang Pak Samsalis. Nggak tahu kalau Pak Samsalis, tapi kalau Sabana tahu ya. Pak Samsalis itu yang punya ayam goreng Sabana. Outletnya ada 1.900. Dengar-dengar omsetnya setahun 700 miliar. Dia cerita kepada jamaah MTW kuliner, dia dulu susah, miskin, melarat, sekarang punya duit banyak banget, punya bisnis banyak banget. Jamaah semangat. Semangat ingin sukses, ingin bisa seperti orang yang dulunya selak, ini juga dia miskin. Itu transformasi semangat, spirit. Setelah itu yang keempat, saya bilang Pak Sam, bulan depan nanti teman-teman dari kuliner silaturahimnya ke pabrik Bapak ya, ke rumah Bapak, datang, silakan Ustadz datang. Kita lihat pabriknya, kita lihat rumahnya, tambah semangat lagi umat ini. Jadi ngelihat dunia nyata, umat ini harus dikasih contoh, dikasih lihat nyatanya, bukan diomongin doang. Kalau bisnis itu harus dikasih lihat, dikasih contoh, dan diajarin, dan itu semuanya gratis. Makan kopi darat cuman bayar makannya doang, makan bayar masing-masing, tapi dikoordinir. Sampai yang kelima, begitu saya lihat di Jakarta, ternyata di jamaah properti Jakarta ini ada 700-an orang lebih. Ada yang punya pabrik cat, ada yang punya pabrik gisum, ada yang punya baja ringan, ada yang kontraktor, developer, arsitek, macam-macam. Saya bilang, nih kalian kan udah 6 bulan lebih kenal, yuk bergabung. Akhirnya bikin perusahaan Pak, bikin perusahaan PT BSP. Hanya butuh waktu 2 minggu untuk mengumpulkan 1,4 miliar. Inilah yang disebut dengan ekonomi berjamaah. Nih insya Allah mahasiswa bisa mampir nih, kita udah ada ruko di Margonda sini. Jadi the mall, kalau dari sini sebelum the mall itu 25 meter hadap-hadapan dengan Bank BCA. Itu ada tulisan di atas MTW Plaza. Itu punya MTW. MTW itu Majelis Taklim Wirausaha. Di bawah kita bikin resto, namanya Santai, makanan Thailand, cuman 10.000 harganya. Itu punya apa? Punya jamaah MTW kuliner. Di lantai 2 kita bikin apa? Kita bikin travel, namanya MTW wisata. Itu jamaah
MTW. Kita bikin juga di lantai 2 apa? Fashion, MTW Fashion, itu jamaah MTW. Di atasnya kita bikin kampus, MTW Business School untuk sekolah 1 tahun. Jurusannya fashion, jurusan ada 3, ada properti, kuliner, sama satu lagi fashion. Itu punya jamaah MTW. Berkah ini MTW. Dan saya bilang, ini jamaah MTW baru 2 tahun umurnya nih. Ini baru 2 tahun kita. Di Bandung kemarin dihadiri oleh Aher, saya berdua sama Aher ngisi di Bandung, di jamaah MTW Bandung. Lebih dari 1.000 orang hadir, penuh. Bazar di luar, penuh orang. Aher sampai tersaru, terkagum-kagum dia. Ini jamaah Majelis Taklim bisnis pertama di dunia nih, Majelis Taklim Berusaha. Saya bisikin, Kang Aher, ini jamaah MTW dibantu dong. Sama Aher dibantu, dikasih. Untuk PON besok, jamaah MTW kasih kerjaan 15 miliar. Apanya? Untuk seragamnya, seragam PON. Untuk apa lagi? Untuk kulinernya PON. Untuk apa lagi? Untuk kerajinan PON. Kumpulin jamaahnya. Yuk, ini dipercaya sama gubernur, ada 15 miliar untuk jamaah Majelis Taklim. Yuk, dibagi-bagi. Diatur. Pekerjaannya dibagi. Yang mampu ngerjain, yang enggak jangan dikasih. Tetap profesional. Tetap di tender, tetap terbuka. Subhanallah, berkah ini. Berkah luar biasa. Nah, ketika itu saya ngomong, setahun yang lalu saya bilang insya Allah kita akan punya MTW Plaza. Nggak nyampe setahun udah jadi itu di Margonda di depan. Tadi saya bilang Bank BCA ada MTW Plaza, MTW Plaza. Orang saya mintanya sama Allah, saya mintanya di Multazam, saya mintanya di Ka'bah, saya mintanya di Raudhah. Itu tempatnya mustajab. Ana inda zonni abdi bi. Saya minta ya Allah, saya minta MTW Plazanya nggak cuma 1 ya Allah, saya minta 400 ya Allah. Kan minta aja sama Allah kan. Terus saya bilang, begitu jadi MTW Plaza ini di Margonda sini, saya bilang sama jamaah saya, insya Allah 5 tahun lagi kita akan punya MTW Tower 27 lantai. Ngomong doang, ngomong. Kalau punya niat ini ngomong aja. Tiba-tiba datang jamaah saya, Ustadz, insya Allah kami sediakan dana 60 sampai 500 miliar untuk bikin vertical building. Bisnis tapi Ustadz ya, kerjasama Ustadz. Ustadz tinggal cari tanahnya aja, kita kerjasama. Saya ngomong lagi ke jemaah yang lain. Subhanallah, insya Allah nanti di Jalan Juanda itu, di Jalan Juanda dekat Pesona Square, sonoan lagi, kita akan bangun sejajar dengan Pesona Square, insya Allah tower 27 lantai, 2 tower. Baru 2 tahun nih MTW umurnya. Apakah saya hebat? Enggak, yang hebat nih Allah. Karena Allah bilang yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Biar Allah yang gerakin. Allah yang gerakin. Nih Pak, ini di Cijantung. Di Cijantung ini bangunan 8 kali 33, 2 lantai. Ini gedung yang depan, ini gedung yang belakang. Tanahnya 6.000 meter. Nilainya harganya 45 miliar. Dikasih Stad Valentino buat MTW. Subhanallah. Ada lagi ngasih 12 hektar di Subang. Ada lagi villa di Sentul. Ya Allah, 2 tahun orang kasih banyak banget. Kemarin saya ke tempatnya Pak Khairul Tanjung. Saya ceritain juga MTW. Dia dukung juga. Subhanallah. Mas Sandiaga Uno dukung juga. Subhanallah. Karena melihat perkembangan 2 tahun ini, tiba-tiba orang pada minta, Ustadz, bisa nggak bikin MTW di pesantren kami Ustadz? Jamaah kami santrinya ada 14.000. Ustadz, bisa nggak bikin MTW di Indosat? Ustadz, bisa nggak bikin MTW di Medco? Udah, kita bikin. Termasuk di masjid ini nih. Bikin Majelis Taklim Berusaha di masjid sini. Kita bikin di mana-mana MTW. Buktinya udah ada. Modelnya udah ada, tinggal copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Apalagi sih banyak orang pintar, banyak anak-anak muda. Makanya saya kemarin di WTC, World Trade Center, itu pusatnya ekonomi Indonesia. Saya bilang, yuk, saya dapat amanat besar, punya cita-cita besar, punya mimpi besar, harapannya besar. Ente bantuin saya. Yang punya ilmu bantuin ilmu, yang punya otak bantuin otak, yang punya tenaga bantu tenaga, yang punya duit bantuin duit. Ya, bantu. Kita bangun untuk umat ini. Insya Allah siapa yang membantu, pahalanya dapat, dunianya dapat. Nah, Majelis Taklim Wirausaha, kita kan bukan majelis zikir. Majelis Taklim
wirausaha. Habis taklim, ya wirausaha. Ya dapat apa? Dapat dunia, dapat akhirat insya Allah. Saya bikin ini Pak, masjidkita.org. Ya, nanti bisa gabung deh. Jadi kalau Majlis Taklim Wirausaha itu perang di daratnya, di darat. Ini Masjid Kita ORG ini perang udaranya Pak. Saya bikin platformnya, ini platform belum jadi, tapi websitenya udah jadi. Insya Allah ini kita akan terkoneksi semua ini. Antar masjid akan terkoneksi seluruh Indonesia nih. Akan terhubung kita seluruh Indonesia. Jadi di darat terhubung, di udara kita akan terhubung. Ini yang mau kita sampaikan. Ini target kita. Ini yang mau kita capai nih 15 tahun ke depan, 2030. Pertama tema kita adalah membangun ekonomi umat berbasis masjid. Saya akan ngomong itu doang. Dari masjid. Terus apa? Kita akan bangun teritori di mana? 34 provinsi, 20 negara dan 100.000 masjid. Target kita berapa? Kita punya masa 20 juta. Bukan untuk politik, nggak ada buat politik. Ini MTW nggak akan pernah jadi alat politik. Ini hanya akan jadi alat dakwah dan alat dagang umat. Nah, 20 juta itulah yang UMKM. Di sini nanti semua komunitas boleh gabung. Semua komunitas, ada TDA, ada EU, ada Genpro, ada IBF, ada macam-macam deh, silakan gabung deh. Di masjid, lembaga-lembaga kampus silakan gabung. Majelis Taklim, bikin majelis taklimnya. Insya Allah Istiqlal sudah minta sebagai pusatnya. Saya sudah dipanggil sama ketua Istiqlal, sama sekjennya, dan semua direkturnya sudah panggil, saya sudah ngomong, Ustadz Valentino, Istiqlal ini masjid negara. Jadikan ini pusat MTW dan masjid kita. ICMI sudah minta, saya kebetulan Dewan Pakar di ICMI. Profesor Jimli Asidiki sudah suruh bikin. Valentino bikin MTW ICMI. Seluruh Indonesia dan seluruh dunia cabang ICMI ada. Kerjaan gede Pak. Bantuin saya. Bantuin orang-orang pintar sini, anak-anak muda. Dah biarin itu aja. Setelah itu apa? 2000 Pak. Kita akan cetak 2000, kita akan kumpulkan 2000 pengusaha-pengusaha besar yang punya aset 5 triliun. Dan saya sedang lakukan itu. Di situ ada Robbani, ada Zoya, ada Wardah, ada macam-macam lah kita kumpulin. Kenapa? Umat ini butuh orang-orang kaya, butuh pengusaha-pengusaha muslim yang soleh untuk mendukung dakwah ini. 2000, kita cuma butuh 2000 orang kaya muslim yang punya aset 5 triliun. Tapi dia dukung dakwah Islam. Dan insya Allah ini setelah Ramadan kita kumpulkan, kita bikin namanya Forum Saudagar. Di Hotel Sahid insya Allah orang-orang kaya ini akan saya kumpulin. Selanjutnya dari 2000 ini ke atas naik 100 orang. 100 orang inilah konglomerat muslim. Saya bilang kepada siapa? Saya bilang kepada Sandiaga Uno dan Khairul Tanjung serta Pak Musyanib, pemilik hotel Dharma Wangsa. Yang duitnya udah di atas 30 triliun. Saya bilang Bang Sandi, Mas Khairul, Pak Musyanib, antum sudah sampai di konglomerat muslim. Yuk bikin orang-orang konglomerat muslim lagi seperti kalian. Insya Allah nanti tahun 2030 begitu nyebut 100 orang terkait di Indonesia, yang disebut 50 orang muslim. Dan orang-orang muslim itu insya Allah mereka yang berpihak kepada Islam, mendukung dakwah Islam, berbuat untuk Islam. Dan insya Allah saya bilang Bang, di situ surganya abang, surganya konglomerat muslim, membuat orang-orang juga kaya seperti kalian yang untuk dakwah Islam. Ya, yuk Bapak Ibu sekalian, ya bantu saya, bantu. Ya, yang punya tenaga, yang punya ide, yang punya gagasan, yang punya network, yang punya jaringan, yuk. Insya Allah pahala dunia kita dapat, akhiratnya kita dapat, insya Allah dunianya dapat Pak, dapat dunianya. Sederhana kok bagi kita. Kemarin datang anak muda, Ustadz, MTW udah ada konsultan pajaknya belum? Belum ada. Saya punya license-nya Ustadz. Udah, ente bikin MTW Tax Consultant, bikin. Saya cuma tinggal ngomong begini kok ke jamaah MTW. Jamaah MTW kalau yang mau konsultan pajak, yang perlu konsultan, nih ke dia. Tapi jangan lupa zakat infak sedekahnya kasih MTW Peduli. Datang lagi 3 orang pengacara, desak saya terus, Ustadz, ini ke kita dong kalau bikin CP, bikin PD. Dia kejar saya cuekin. Saya pengen lihat dia sungguh-sungguh apa enggak. 6 bulan dikejar Pak. Wah ini anak sungguh-sungguh. Panggil 3-3-nya. Udah bikin MOU dengan MTW. Saya tantangan. Bikin MTW Law Firm and Attorney. Udah bikin. Saya cuma ngomong jamaah MTW, kalau mau bikin PT, bikin CV, bikin PD atau bikin perjanjian, nih MTW Law Firm ya.
Saya bilang targetnya ente berapa? Setahun 3.000 perusahaannya. Tapi syaratnya ente harus lebih murah daripada harga pasaran. Pasaran berapa bikin perusahaan? 13 juta bikin PT. Ente 10 juta bisa nggak? Bisa Ustaz untuk MTW. Terus buat MTW dapat berapa? 500.000 ya? 500.000 kasih lagi. Buat MTW-nya. MTW apa? MTW peduli. Jangan kasih saya, jangan. Saya biar dari Allah aja. Buat MTW peduli tuh. Zakat infak sedekahnya. Seneng nggak dia? Wah seneng. Itu namanya MTW. Itu namanya ekonomi berjamaah. Kita jahit umat ini. Nanti kalau beli terigu ke saudara kita, beli sabun ke saudara kita, konsultan saudara kita, ke saudara kita semua. Saya cuma jadi tukang panggil sama tukang jahit. Model ini Pak diikutin semua orang pada minta. Ya, terakhir, silakan ya. Paling enggak antum dukung dengan ngisi di masjid kita.org lah. Yang paling rendah. Yang paling rendah tuh antum dukung, buka masjid kita.org, daftar. Sehingga kalau ada saya informasi apa, ada perkembangan apa, saya ngajak ngumpul di mana, saya bisa hubungin kalian semua. Itu paling rendah tuh, paling cetek. Kedua, yang punya keahlian tenaga, pikiran, ide, gagasan, nih pusatnya di sini. Yuk, bantu saya. Di MTW baru 2 tahun jalan, organisasinya masih belum rapi, tata kelolanya belum beres, model organisasinya belum beres. Yuk kita rapikan, kita buat sistem, kita buat teknologinya, kita buat human capitalnya yang bagus. Kenapa? Ini buat ngangkat umat. Mimpi saya ini MTW nanti kelak jadi pemimpin kebangkitan ekonomi umat Indonesia, dan insya Allah dengan Turki, bersama-sama dengan Turki menjadi lokomotif kebangkitan Islam di dunia insya Allah. Terlibat, kita harus peduli, karena kata Rasulullah, "Malam yatamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak mau peduli dengan urusan orang Islam, dia bukan bagian orang Islam. Nggak ada ruginya ente, nggak ada ruginya. Dakwah, ini dakwah, dan ini juga tentang wirausaha muslim. Insya Allah akhirat dapat, dunia dapat. Ini yang bisa saya sampaikan. Aku qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.